Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sahabat-sahabatku pemirsa channel Tauhid Cinta, hari ini kita bertemu kembali dan belajar bersama tentang satu hal yang sangat penting, yaitu tentang diskriminasi. Apakah Islam kemudian melarang, atau bagaimana pandangan Islam melihat diskriminasi yang ada, dan akhir-akhir ini menjadi persoalan yang masih terus terulang-ulang, pelanggaran-pelanggaran diskriminasi, rasialisme, dan sebagainya. Mari kita awali dengan beberapa riwayat pada zaman Nabi. Pertama, pada waktu Fathu Mekah, ketika umat Islam kemudian dari Madinah bersama-sama Rasulullah kembali ke Mekah, itu ada beberapa sahabat, di antaranya Haris bin Hisham, kemudian Sahal bin Amir, Khalid bin Usaid, itu protes sama Rasulullah karena Rasulullah kemudian menunjuk Bilal bin Rabah yang notabene-nya dia dulu budak, dia berkulit hitam, kemudian menjadi muadzin pada waktu itu. Maka kemudian protes itu ditanggapi oleh Allah langsung dengan turun surat Al-Hujurat 49 ayat 13. Yaitu ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Ayat ini meniscayakan bahwa diskriminasi yang dilakukan oleh beberapa sahabat dengan ketidaksukaannya ketika Rasulullah menunjuk Bilal sebagai muadzin gara-gara dia kulitnya hitam, dia dulu budak, itu termasuk sesuatu yang diskriminatif. Pada lain kesempatan, beberapa sahabat yang kaya dari kalangan orang-orang Madinah maupun orang-orang Mekah, di antaranya Abbas bin Miras, kemudian Uyainah bin Hisn, kemudian Al-Aqra bin Habits, itu pernah meminta Rasulullah, ya Rasulullah, bentuklah dua kelompok pengajian kita. Ada kelompok yang kaya, ada kelompok yang di antara yang kaya itu kemudian ada kelompok lain namanya Ahlus Sufah. Ahlus Sufah itu orang-orang yang tinggal di Masjid Nabawi bukan karena apa-apa, tapi karena mereka tidak punya tempat tinggal. Di antaranya misalkan ada Amir bin Yasir, kemudian ada Abu Hurairah, ada Abu Dzar, dan lain sebagainya. Rasulullah kemudian mengabulkan permintaan sahabat-sahabat yang kaya itu. Pertama, Rasulullah menganggap ini ada hal yang insya Allah kalau dituruti, orang-orang kaya membentuk pengajian sendiri akan membantu dakwah Nabi. Tetapi apa yang dilakukan, permintaan dari sahabat-sahabat yang kaya itu kemudian ditegur oleh Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 28. Allah mengatakan, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhahu wa la ta'du aynaka anhum turiduna zinatal hayatid dunya. Jadi kira-kira ayat ini menegur Rasulullah dan para sahabat yang kaya, yaitu sabarlah engkau wahai Muhammad beserta orang-orang yang selalu mengingat Allah pada waktu pagi maupun dalam waktu sore. Mereka mengingat Allah. Ahlus Sufah itu, yaitu hanya mengharapkan wajah Allah. Jangan kau berpaling dari mereka hanya gara-gara engkau ingin mendapatkan keuntungan duniawi. Jadi ternyata dulu Rasulullah dan para sahabat-sahabat yang kaya itu pengajian pun melakukan diskriminasi. Ada pengajian kelompok yang kaya, ada pengajian kelompok yang kemudian miskin. Di riwayat yang lain, Abu Dzar Al-Ghifari itu pernah memanggil Bilal bin Rabah dan menyebutnya wahai anak orang hitam. Dan kemudian ketika mendengar itu, Rasulullah kemudian menegur Abu Dzar Al-Ghifari dengan mengatakan, wa innaka mru'un fika jahiliyah. Sesungguhnya apa yang kau katakan itu adalah sifat-sifat atau karakter orang-orang jahiliyah. Yang keempat, ada sebuah riwayat ayahnya Nu'aim bin Bashir itu memberikan sesuatu kepada anaknya
Dan ketika sesuatu yang diberikan kepada anaknya itu dilaporkan kepada Rasulullah, Rasulullah bertanya kepada ayahnya Nu'aim bin Bashir, apakah engkau berikan anak-anakmu yang lain dengan pemberian yang sama? Dan kemudian ayahnya Nu'aim mengatakan, tidak, saya berikan sesuatu harta ini hanya untuk anakku yang satu ini. Dan Rasulullah mengatakan, seandainya mestinya engkau berikan sesuatu itu tidak membeda-bedakan, tidak diskriminasi. Ada anak-anak yang kemudian dalam lingkup keluarga kadang kita membeda-bedakan anak-anak kita. Pada lain kesempatan ada sebuah riwayat, seorang Ansor, yaitu golongan dari kaum Madinah, itu dipukul oleh orang-orang Madinah, orang-orang Mekah yang disebut kaum Muhajirin. Maka orang Ansor itu kemudian mengatakan, hai orang-orang Ansor, hai orang-orang Ansor, gitu. Mengumpulkan teman-temannya Ansor untuk membela dia. Dan kemudian orang-orang Muhajirin juga mengumpulkan mereka, sehingga kemudian terjadilah sesuatu yang bersifat ta'asub, gitu. Sesuatu yang kemudian membela kelompoknya, tanpa peduli apakah kelompoknya itu benar atau salah. Dari 5 riwayat yang saya sampaikan tadi, sahabat-sahabatku pemirsa channel Tauhid Cinta, meniscayakan satu hal yang sangat penting, bahwa 5 hal tadi mengabarkan kepada kita Islam itu sangat melarang diskriminasi. Islam itu sangat melarang rasialisme. Islam itu sangat melarang ta'asub atau fanatisme golongan yang berlebih-lebihan. Islam melarang diskriminasi itu artinya apa? Perbuatan atau perlakuan dengan cara membeda-bedakan seseorang atau kelompok berdasarkan rasnya, berdasarkan agamanya, berdasarkan sukunya, berdasarkan warna kulitnya, berdasarkan bahasanya. Kenapa Islam melarang itu? Karena apa? Karena sejatinya Allah ciptakan kita itu memang berbeda-beda. Jadi sunnatullahnya kita itu memang diciptakan berbeda-beda. Dalam surat Ar-Rum misalkan ayat 22 Allah mengatakan, wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wahtilafu alsinatikum wa alwanikum. Salah satu tanda kekuasaan Allah itu Allah menciptakan langit dan bumi, dan Allah menciptakan kalian dengan bahasa yang berbeda-beda, dengan kulit yang berwarna-warni. Oleh karena sesuatu yang wasyik bimasyiatillah, sesuatu yang sunnatullah memang terjadi dari sananya berbeda-beda. Kita tidak bisa memilih kan, lahir dari seorang ibu berkebangsaan apa, sukunya apa, warna kulit kita apa dan sebagainya. Maka menjadi tidak elok, tidak bijak ketika kita mendiskriminasi seseorang, membeda-bedakan seseorang terhadap sesuatu yang given, sesuatu yang diberikan yang dia tidak memilih. Artinya apa? Islam sejatinya sejak awal mengobarkan sebuah prinsip bahwa janganlah kita kemudian melakukan diskriminasi, membeda-bedakan orang lain atas dasar pilihan-pilihan yang dia tidak bisa memilih, atas dasar agamanya, atas dasar warna kulitnya, atas dasar bahasanya, atau yang kita kenal dengan SARA. Bahkan jauh sebelum tanggal 21 Maret 1966 PBB kemudian menetapkan sebagai hari anti diskriminasi rasial seluruh dunia. Maka kemudian kenapa kemudian Islam sangat melarang diskriminasi, rasialisme maupun kemudian ta'asub ya, kita fanatisme yang berlebih-lebihan tanpa kemudian mengindahkan benar dan salahnya. Kenapa juga diskriminasi itu dilarang? Karena Rasulullah tadi menekankan betul bahwa diskriminasi itu dilarang karena diskriminasi, rasialisme, dan kemudian ta'asub itu adalah perilaku jahiliyah. Padahal Islam itu hadir untuk membawa manusia dari perilaku jahiliyah menjadi perilaku yang berperadaban, perilaku Islami. Ada beberapa hadis sahabat-sahabatku yang betul-betul sebagaimana yang saya katakan tadi. Rasulullah mengatakan, ungdur fa innaka laisa bi khairin. Salah satunya hadis ketika Rasulullah berpesan kepada Abu Dzar, lihatlah wahai Abu Dzar, fa innaka sesungguhnya engkau laisa bi khairin, bukanlah sebuah kebaikan atau merasa lebih baik min ahmara wala aswada, seseorang yang kulitnya merah atau seseorang yang kulitnya hitam.
illa antaftulu bitaqwa. Jadi seseorang itu dianggap baik bukan karena warna kulitnya, kata Rasulullah kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Tapi seseorang itu dimuliakan, seseorang itu mulia di mata Allah karena ketakwaannya, karena kesadarannya mengatasnamakan Tuhan dalam semua aspek kehidupannya. Dalam riwayat yang lain, riwayat Abu Dawud, Rasulullah mengatakan, laisa minna man da'a ila asobiyah. Bukan termasuk golonganku, kata Kanjeng Nabi, orang-orang yang selalu membawa-bawa ego kelompoknya, terlalu fanatisme atau asobiyah terhadap kelompoknya. Walaysa minna man qatala ala asobiyah. Bukan menjadi golongan kami, kata Rasulullah, orang yang berperang gara-gara membela kelompoknya atau ta'asub. Walaysa minna man mata alal asobiyah. Dan juga bukan golonganku, kata Rasulullah, orang yang kemudian mati mempertahankan asobiyah, ta'asubnya, fanatismenya, kemudian dia menemui kematian. Dari hadis ini Rasulullah juga melarang kita untuk ta'asub, untuk kemudian membangga-banggakan fanatisme berlebihan baik secara pribadi maupun kelompok. Orang-orang ini merasa lebih baik dari yang lainnya. Di dalam hadis yang lain Rasulullah juga menekankan betul dengan sabdanya, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, siapapun Anda, kata Rasulullah, ala inna rabbakum wahid, sesungguhnya Tuhan kalian satu. Wa inna aba'akum wahid, sesungguhnya bapak kalian juga satu. Ala la fadla li arabiyin ala a'jamin. Rasulullah menekankan betul, ingat-ingat wahai umatku, tidak ada kelebihan orang Arab dibandingkan orang yang selain Arab. Wala li ajamiyin ala arabiyin, orang non-Arab juga tidak ada kelebihan dibandingkan orang Arab. Wala li ahmaro ala aswada, orang yang kulitnya merah tidak ada kelebihan dengan orang yang kulitnya hitam. Atau sebaliknya, wala aswada ala ahmaro, orang yang kulitnya hitam itu lebih baik dibandingkan orang yang kulitnya merah. Illa bitaqwa. Rasulullah menekankan betul, kelebihan seseorang itu bukan dilihat warna kulitnya, bukan bahasanya, bukan sukunya, tapi ketakwaannya, yaitu konsisten bagaimana dia menjalani kehidupannya atas nama Tuhan atau tidak. Persoalannya, sahabat-sahabatku, pemirsa channel Tauhid Cinta yang dimuliakan oleh Allah, lalu sikap apa yang mesti kita lakukan kalau kita sadar bahwa yang namanya sunatullah hidup itu memang berbeda-beda. 7 miliar lebih manusia itu memang berbeda-beda bangsa, berbeda-beda warna kulit, berbeda-beda suku. Kita aja negara Kesatuan Republik Indonesia ada ribuan suku, ada ribuan bahasa, ada warna kulit yang berbeda-beda. Bukan untuk kemudian kita mendiskriminasi orang berdasarkan perbedaan-perbedaan itu, tetapi dalam surat Al-Hujurat tadi Allah mengatakan perbedaan itu mestinya kita jadikan kesempatan untuk apa? Untuk ta'aruf, untuk saling mengenal, kemudian untuk ta'awun, untuk saling menolong, kemudian untuk apa? Untuk tafahum, untuk saling memahami. Begitu juga untuk tafaul, bagaimana kita saling menjaga keamanan seseorang, saling kemudian memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Mestinya perbedaan kita jadikan sebuah kesempatan untuk fastabiqul khairat dalam surat Al-Maidah yang 48. Bagaimana kita berlomba-lomba memberikan yang terbaik, memberikan sumbangsih atas kemanusiaan gara-gara perbedaan itu. Justru perbedaan itu menjadikan kita saling melengkapi, saling menolong, saling memahami, dan kemudian saling bekerja sama tentunya dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Persoalannya adalah, apakah kita tidak boleh mencintai kelompok kita? Persoalannya, apakah kita tidak boleh mencintai negara kita? Boleh. Para ulama bahkan mengatakan hubbul waton minal iman. Mencintai negara itu bagian dari iman. Maka Rasulullah ketika ditanya, bolehkah kita termasuk ta'asub fanatisme? Tidak Rasulullah, kalau saya mencintai kaum saya, mencintai kelompok saya. Rasulullah mengatakan ketika ditanya oleh Wasilah bin Al-Asqa, mengatakan, ya Rasulullah aminal asobiyah. Wahai Kanjeng Nabi, apakah saya termasuk orang yang fanatik? Ketika ayuhibba rajulu qaumahu.
ketika seseorang itu mencintai kaumnya, mencintai kelompoknya, mencintai partainya, mencintai negaranya. Rasulullah mengatakan dengan jelas, la, bukan seseorang yang mencintai itu mesti dianggap sebagai fanatisme, tetapi walakin minal asobiyah, tetapi yang disebut fanatisme itu adalah ayyan suroro julu qaumahu ala dzulmin. Ketika seseorang membantu kelompoknya yang dicintai itu dalam kezaliman. Artinya apa? Fanatik boleh, tapi fanatisme dalam kebenaran. Tetapi kalau kelompoknya salah dan benar, kemudian kita bela mati-matian, itu yang dilarang dan itu yang disebut ta'asub. Itulah beberapa catatan yang menurut saya penting sekali. Karena akhir-akhir ini banyak kasus di Amerika, kasus kulit putih sama kulit hitam itu terus bergulir walaupun zaman sudah sangat modern. Di banyak tempat kemudian kita sering mendiskreditkan, kemudian membeda-bedakan orang gara-gara keyakinannya. Wallahi demi Allah, dalam beberapa riwayat dan Al-Quran tadi disampaikan betul secara tegas bahwa Islam melarang kita membeda-bedakan, kita memperlakukan orang secara berbeda hanya gara-gara bahasanya berbeda, keyakinannya berbeda, kulitnya berbeda dan sebagainya. Tetapi Allah selalu menegaskan yang paling mulia di antara umatku adalah orang yang paling menjalani hidupnya atas nama Tuhan, dan fastabiqul khairat, orang yang memberikan kontribusi yang terbaik atas perbedaan-perbedaan yang ada, sehingga kemudian terjalin sebuah keharmonisan, ada rahmatan lil alamin, sehingga terjalin saling bekerja sama, saling memahami, saling menolong, saling melengkapi di antara manusia yang berbeda-beda itu. Itulah sejatinya mestinya sikap Islam melihat sebuah perbedaan, bukan dijadikan ajang kesempatan untuk membeda-bedakan orang, untuk memusuhi, menganggap perbedaan sebagai sebuah ancaman. Tapi sekali lagi, lita'arofu, bagaimana perbedaan bangsa, perbedaan suku dijadikan kesempatan untuk saling memahami, saling mengenal, saling tolong-menolong, dan saling menjaga, sehingga kemudian tercipta kemaslahatan secara umum dan bukan maslahat untuk kelompok kita saja, dan kemudian menegasikan dan kemudian merugikan kelompok yang lainnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.